Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini Pak, bahaya. Dalam adegan ketika Rasul memberikan air Haud Kautsar tadi itu, ada sekelompok atau segolongan umat Nabi yang tidak bisa mendekat. Kemudian Rasul ini dalam Sahih Bukhari Muslim diterangkan bahwasanya orang-orang yang tidak mendekat ini oleh Rasulullah dikomplainkan ke Allah, ummati, ummati, ya Allah itu umatku, umatku. Kemudian Allah menjawab, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru, Panji, Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Fathul Makkah itu berbondong-bondong orang-orang kafir Quraisy masuk Islam, termasuk di dalamnya Abu Sufyan dan anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan dan suku-suku tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Setelah Fathul Makkah kemudian masuk Islam berbondong-bondong, kemudian diajak berangkat berperang. Perang Hunain di lembah Hunain melawan suku Taif, orang dari negeri Taif. Nah, pertama-tama di lembah Hunain itu kaum muslimin kalah. Kemudian dibantu oleh pasukan malaikat, oleh tentara malaikat yang dikirim oleh Allah, kemudian memperoleh kemenangan. Nah, perang Hunain ini orang Taif luar biasa, Pak. Membawa anak, istri, semua kerabatnya diajak, wanita, orang tua diajak. Untuk apa? Untuk mengkamuflase supaya rombongannya, pasukannya terlihat berkali lipat. Kalau pasukannya saja misalkan 15.000, maka dia mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya, dijadikan dalam satu kendaraan. Jadi onta itu kalau dalam peperangan Pak, itu onta ada rumah-rumahannya di atasnya itu, ada tandunya, ada apa itu? Ya gubuknya begitu. Nah di situ tidak akan terlihat apakah di dalamnya itu tentara ataukah wanita. Yang terlihat hanyalah pasukannya, kendaraannya sangat banyak untuk membuat agar kaum muslimin gentar karena pasukan Taif itu terlihat sangat banyak. Nah, ternyata setelah kemenangan kaum muslimin di lembah Hunain itu jadi rampasan perang. Wanita, anak-anak, harta benda sangat banyak. Itu jadi hak kaum muslimin. Kemudian dalam pembagian harta yang banyak itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan para mu'alaf, para pemuka-pemuka Quraisy yang baru saja masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, Muawiyah dan yang lain-lain. Diberi sangat banyak, sangat banyak. Sementara kaum Ansor, pasukan Nabi dari Madinah, kaum Ansor ini tidak diberi, Pak, tidak diberi. Sehingga mereka ada yang komplain. Tentu tidak semua, tentu bukan seluruh sahabat. Ini dinamakan rojulan, ini ada seorang, berarti tidak banyak. Kalaupun diterjemahkan satu orang, ya satu orang ini. Tetapi ada di kalangan kaum Ansor yang kemudian komplain seperti itu, di mana kaum Ansor itu sudah membela Nabi, sudah memperjuangkan Nabi, menerima Nabi ketika Nabi diusir dari Makkah, kemudian membangun masyarakat di sana menjadi kuat dan bisa menaklukkan dunia dari Madinah itu termasuk Mekah. Kok kemudian dapat rampasan perang di perang Hunain, kok kaum Ansor tidak diberi, Pak?
Ini sepertinya kan janggal, Pak. Sepertinya tidak adil. Tapi Rasulullah SAW punya hujah, punya alasan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisi itu seperti itu. Pasti tidak keliru. Ya, pasti tidak keliru. Nah, ini komplainnya tadi itu. Kenapa tidak engkau beri kami ya pekerjaan atau jabatan atau posisi sebagaimana engkau memberikan posisi kepada mereka, kepada fulan? Itu kata Rasulullah kata seorang rojulan ini. Kemudian faqala Nabi SAW menjawab, innakum satalqauna ba'di atharatan fashbiru hatta talqauni alal haud. Jadi jawaban Rasulullah SAW, sesungguhnya wahai kalian, kelak akan tiba, akan ada suatu masa setelah ini, sama kalimatnya, setelah ini, atharotan, pemimpin yang mengutamakan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri. Ini yang diomongkan ini kelak, Pak. Jadi bukan yang dilakukan Nabi tadi itu. Ya, ini opininya macam-macam orang Ansor yang cetek, yang masih kurang iman tadi itu. Ya, Rasulullah itu orang dari Quraisy itu kan kerabatnya, kan masih paman-pamannya, masih keluarga besarnya, makanya dikasih banyak. Kita yang bukan siapa-siapa, orang Ansor nggak dikasih jabatan, nggak dikasih. Nah, seperti itu, opininya itu jelek seperti itu. Maka Rasul kemudian memberitakan, kelak setelah ini, sepeninggal kita nanti akan ada pemimpin yang mengutamakan kerabatnya, memonopoli, yang zalim itu. Kemudian saran Nabi SAW adalah fashbiru, maka kalian bersabarlah. Ini yang datang satu orang, rojulan itu berarti hanya satu, tetapi Rasul berpesannya pada banyak orang, fashbiru, pada kalian, pada orang banyak, termasuk kita, Pak. Sampai kapan sabarnya? Hatta talqauni alal haud, sampai kalian nanti bertemu dengan aku di telaga. Ini, Pak, di telaga ini muttafaqun alaih. Sebentar saya perjelas. Telaga ini maksudnya adalah telaga Kautsar, Pak. Di hari kiamat nanti, di hari kiamat itu semua nabi oleh Allah diberi telaga. Semua nabi, semua rasul diberi telaga untuk memberikan minum kepada umatnya. Dan yang paling besar, yang paling istimewa itu adalah telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Haud Kautsar. Barang siapa yang meminum seteguk saja dari air telaga Kautsar ini, milik baginda Nabi yang dianugerahkan oleh Allah ini, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Padahal itu di hari kiamat. Hari kiamat itu matahari dipendekkan sampai ada yang menyatakan 1 mil. 1 mil itu 1 kilo lebih berapa begitu, ada yang menyatakan 1 jengkal. Allahu a'lam. Yang pasti matahari itu sedemikian dekat dengan kepala kita sehingga keringat ini bercucuran. Saking panasnya, saking hausnya, keringat ini bercucuran mengalir, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betis sesuai dengan amal perbuatannya, ada yang sampai paha, ada yang sampai dada, bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Nah, barang siapa yang meminum air telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sedemikian luas, yang sejuk airnya, terus kemudian disediakan cangkir-cangkir di sekitar telaga itu sejumlah sebanyak bintang di langit, itu cangkir-cangkirnya, karena umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. Berbondong-bondonglah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbondong-bondong datang, Pak. Untuk apa? Dilayani oleh Nabi, diberikan secangkir demi secangkir, diminum. Nah, yang berhasil minum itu berarti dia aman dalam perjalanan di yaumil kiamat itu sampai masuk ke dalam surga. Aman, Pak. Itu aman. Itu kalau seteguk saja sudah aman. Tidak akan kepanasan, tidak akan kehausan,
dikala antri menerima buku catatan, dikala antri ditimbang amal perbuatannya, dikala antri untuk nanti meniti sirat dan seterusnya, aman, seteguk saja. Padahal kalau satu cangkir Pak, cangkir saja, nggak usah gelas lah Pak, itu kan nggak mungkin sak teguk Pak. Berteguk-teguk ya, berteguk itu apa Pak? Lek bahasa Madura teguk itu dipegang ya. Kalau diapakan? Apa? Seteguk itu apa Madura itu Pak? Ya sak celegukan. Nah ini Pak, bahaya. Dalam adegan ketika Rasul memberikan air haud Kautsar tadi itu, ada sekelompok atau segerombolan atau segolongan umat Nabi yang tidak bisa mendekat. Kemudian Rasul ini dalam Sahih Bukhari Muslim diterangkan bahwasanya orang-orang yang tidak mendekat ini oleh Rasulullah dikomplainkan ke Allah, ummati ya Allah, itu umatku. Kemudian Allah menjawab, la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak mengetahui hal baru apa yang mereka perbuat sepeninggalmu wahai Muhammad. Ini Pak, ini satu catatan besar dalam tema kita kali ini karena menyangkut telaga Haud atau telaga Kautsar. La tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak mengerti wahai Muhammad, engkau tidak tahu sepeninggalmu mereka berbuat kebid'ahan apa. Ahdatsu itu muhdatsatin itu adalah perkara ibadah yang dibuat-buat. Maka di dalam muqaddimah kita sampaikan kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Semua hal yang baru dalam ibadah itu termasuk bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat alamatnya ke neraka. Dan muhdatsatin itu adalah seburuk-buruk urusan. Ini yang sangat sering kita sebut wasarul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan, seburuk-buruk perkara adalah perkara ibadah yang dibikin-bikin, yang zaman Nabi tidak ada, kemudian diada-adakan. Maka kalimat Allah dalam hadis itu dinyatakan la tadri, engkau tidak mengetahui, engkau tidak tahu wahai Muhammad ma ahdatsu ba'daka, perbuatan kebid'ahan apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, ba'daka, setelah engkau wafat, tidak tahu. Ini Pak bahaya. Maka kita berhati-hati betul. Maka betul Muhammadiyah itu membuat gerakan TBC untuk memberantas atau menghindari atau untuk menjauhi tahayul, bid'ah, dan kurofat. Kenapa bid'ah diikutkan dalam gerakan amar ma'ruf nahi munkarnya Muhammadiyah itu? Karena ini ternyata, karena ini sangat bahaya ketika kemudian datang di hari kiamat ingin mendekati, dan memang arahnya umat Rasulullah itu mengarah ke telaga semua, tetapi ada yang tidak bisa mendekat, tercegah oleh kekuasaan Allah. Tidak ada pagernya Pak, tidak ada bentengnya, tidak ada talinya, tidak. Hanya mereka tidak bisa mendekat, nggak tahu bagaimana ceritanya. Kayak ada benteng gaib apa gitu, nggak bisa mendekat. Rasul mengenali mereka dari tanda-tandanya, fisiknya. Rasul mengenali ummati, ini umatku ya Allah, umatku ya Allah. Tapi Allah menjawab la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak mengetahui wahai Muhammad perkara ibadah baru, perkara baru apa dalam hal ibadah yang mereka kerjakan di dunia sepeninggalmu. Ini bahaya. Jadi mari kita mengilmui bahwasanya semua peribadatan itu asal usulnya adalah haram ya, kecuali ada nas yang memerintahkan. Kalau ada dalilnya sahih baru kita kerjakan dalam hal ibadah. Kalau tidak ada kita abaikan. Berarti itu hal yang tidak kuat atau bahkan bisa termasuk ahdatsu tadi, termasuk muhdatsatin tadi, termasuk kebid'ahan. Naudzubillahi min dzalik.